Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Di video kali ini kita akan membagikan kisah kerajaan Nagara Dipa sebelum kerajaan Nagara Daha dan pendahulu Kesultanan Banjar. Dikisahkan sebuah negeri, negara Dipa, bumi bahari. Lain dahulu, lain damini. Kerajaan Nagara Dipa adalah kerajaan yang ada di Kalimantan Selatan yang merupakan pendahulu kerajaan Nagara Daha. Kerajaan Nagara Dipa memiliki daerah-daerah bawahan yang disebut Sakai, yang masing-masing dipimpin oleh seorang mantri Sakai. Sebuah pemerintahan Sakai kira-kira sama dengan pemerintahan Lalawangan atau distrik pada masa Kesultanan Banjar. Salah satu negeri bawahan Kuripan adalah Nagara Dipa. Menurut Hikayat Banjar, Nagara Dipa merupakan sebuah negeri yang didirikan Empu Jatmika yang berasal dari Keling atau Coromandel. Menurut catatan Belanda Verbeek, Keling, Provinsi Majapahit di barat daya Kediri. Sejarah kerajaan Nagara Dipa menurut Paul Michel Monus, Empu Jatmaka atau maksudnya ialah Empu Jatmika, mendirikan pada tahun 1387. Dia berasal dari Majapahit. Diduga Empu Jatmika sebagai Sakai di Nagara Dipa atau situs Candi Laras Margasari. Empu Jatmika bukanlah keturunan bangsawan dan juga bukan keturunan raja-raja Kuripan. Tetapi kemudian ia berhasil menggantikan kedudukan Raja Kuripan sebagai penguasa kerajaan Kuripan yang wilayahnya lebih luas tersebut. Tetapi walau demikian, Empu Jatmika tidak menyebut dirinya sebagai raja, tetapi hanya sebagai pejabat raja atau pemangku. Penggantinya Lambung Mangkurat atau Lembu Mangkurat. Setelah bertapa di sungai, berhasil memperoleh Putri Junjungwi yang kemudian dijadikan Raja Putri di Nagara Dipa. Raja Putri ini sengaja dipersiapkan sebagai jodoh bagi seorang pangeran yang sengaja dijemput dari Majapahit, yaitu Radin Putra yang kelak bergelar Pangeran Suryanata I. Keturunan Lambu Mangkurat dan keturunan mereka berdua inilah yang kelak sebagai raja-raja di Nagara Dipa. Menurut tutur candi, kerajaan Kahuripan adalah kerajaan yang lebih dulu berdiri sebelum kerajaan Nagara Dipa. Karena raja kerajaan Kahuripan menyayangi Empu Jatmika sebagai anaknya sendiri, maka setelah dia tua dan mangkat, kemudian seluruh wilayah kerajaannya atau Kahuripan dinamakan sebagai Kerajaan Nagara Dipa, yaitu nama daerah yang didiami oleh Empu Jatmika. Kerajaan Nagara Dipa semula beribu kota di Candi Laras atau distrik Margasari, dekat hilir Sungai Bahan, tepatnya pada suatu anak Sungai Bahan. Kemudian ibu kotanya pindah ke hulu Sungai Bahan, yaitu Candi Agung Amuntai. Kemudian Empu Jatmika menggantikan kedudukan Raja Kuripan yang mangkat tanpa memiliki keturunan, sehingga nama kerajaan Kuripan berubah menjadi Kerajaan Nagara Dipa. Kerajaan ini dikenal sebagai penghasil intan pada zamannya. Peninggalan kerajaan Nagara Dipa yang terkenal adalah Candi Agung. Candi Agung ini berlokasi di kawasan Desa Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Candi Agung adalah sebuah situs candi Hindu berukuran kecil. Konon candi inilah bangunan pertama yang menjadi cikal bakal kerajaan Nagara Dipa. Sebagaimana diketahui, Candi Agung dibangun Empu Jatmika, pendiri kerajaan Nagara Dipa Kahuripan, pada abad ke-14 Masehi. Dari kerajaan ini akhirnya melahirkan Kerajaan Nagara Daha di Nagara dan Kerajaan Banjar atau Kesultanan Banjar. Kerajaan Hindu Nagara Dipa berdiri di persimpangan tiga aliran sungai, yaitu Tabalong, Balangan, dan Nagara.
Cikal bakal kerajaan Banjar itu diperintah Pangeran Suryanata dan Putri Junjungwih dengan kepala pemerintahan Patih Lambung Mangkurat. Nagara Dipa kemudian berkembang menjadi kota Amuntai. Ke Sungai Malang terus aja, Candila Agung senandaknya, Junjung Bui Pangeran Suryanata, Bang Sukmaraga Wanpat Maraga, Junjung Bui Pangeran Suryanata, Bang Sukmaraga Wanpat Maraga. Alabio itik sarati, danau panggang terbaulah rawa, pencarian urang bahari, bagadu itik hadangan jua. Sobat Sanak semuanya, warga Banua heboh dengan hilangnya seorang YouTubers diduga tersesat di kawasan Gunung Pamaton. Hilangnya YouTubers ini menguak kembali kisah mistis Gunung Pamaton. Gunung Pamaton adalah gunung yang terdapat di Kecamatan Aranyo, Kabupaten Banjar. Gunung Pamaton dianggap gunung yang keramat bagi orang Banjar. Ketinggian Gunung Pamaton kurang lebih 450 meter. Dikelilingi pemandangan pegunungan meratus yang hijau. Melacak Gunung Pamaton terbilang sedang, tidak mudah dan tidak juga terlalu sulit. Hanya saja jika hujan sangat licin. Gunung Pamaton terkenal dengan julukan gerbang menuju alam gaib. Bahkan informasi tersebut ditulis pada prasasti yang berada di Pasanggerahan, tepi jalan kaki gunung. Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Prasasti dibuat dan ditandatangani Raja Muda Hairul Saleh atau keturunan Kerajaan Banjar yang juga mantan Bupati Banjar pada 10 Muharram 1433 Hijriah atau 7 Desember 2011 silam. Tulisan pada prasasti, yakni Gunung Pamaton, diketahui ada dua nama, yaitu Pamaton dan Pamuatan. Diterangkan, Gunung Pamaton terdapat pintu masuk ke dunia gaib yang diberi nama Pintu Gerbang Kerajaan Pamaton. Bertulisan tempat yang mulia Sri Paduka Pangeran Suryanata bertahta. Dikutip dari berbagai sumber, Kerajaan Pamaton adalah pusat kerajaan gaib di Kalimantan atau Kerajaan Banjar. Sisi lain, gunung ini disebut sebagai pusat kerajaan Banjar di alam gaib. Pendirinya dikabarkan raja dari kerajaan negara Dipa yang diyakini cikal bakal dari kerajaan Banjar, yaitu Pangeran Suryanata. Hanya orang yang dikehendaki atau zuriat yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat melihat kerajaan gaib ini. Berdasarkan cerita orang yang pernah masuk ke kerajaan gaib tersebut, kehidupan di Pamaton sangat modern dan ramai sekali. Pangeran Suryanata, seorang raja pertama sekaligus raja termasyhur kerajaan Banjar saat zaman pra-Islam. Dipercaya ia bersama Putri Junjungwih tidak mati, melainkan pindah alam. Salah satu tempat yang dipercaya tempat berkumpulnya para tokoh kerajaan masa silam di alam gaib, yakni Gunung Pamaton. Usut punya usut. Dari cerita legenda bercampur mitos itulah nama Gunung Pamaton terus memunculkan aura mistis bagi yang mempercayainya. Dari keturunan Pangeran Suryanata, lahir Raja Banjar selanjutnya hingga sekarang. Seperti diketahui, seorang raja yang akan diangkat harus melalui upacara badudus dengan air. Sumber mata air yang diambil diantaranya dari Candi Agung Amuntai, Batu Tiring, Candi Laras, dan Gunung Pamaton.
Gunung Pamaton memang sangat populer dengan beberapa cerita mistis. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, gunung ini dijadikan tempat tirakat atau bertapa oleh siapapun yang ingin mencari harta, ilmu, kesaktian, dan lain-lain. Sobat Sanak semuanya, masih mengenai prasasti yang ada di kaki Gunung Pamaton. Pada bagian lainnya ditulis sejarah gunung terkait masa Perang Banjar antara Kerajaan Banjar melawan penjajah Belanda yang berlangsung selama 46 tahun. Di gunung ini pernah terjadi peristiwa sejarah terkait dengan peristiwa Perang Banjar atau tahun 1859-1905. Gunung Pamaton disebut sebagai tanda batas wilayah Kesultanan Banjar dan wilayah kekuasaan Belanda dalam kontrak perjanjian Kesultanan Banjar dengan Belanda tanggal 4 Mei 1826 atau 26 Ramadan 1241 Hijriah. Gunung Pamaton juga disebut dalam surat wasiat Sultan Adam Al-Wasik Billah yang dibuat pada Senin 12 Safar 1259 Hijriah, yaitu batas wilayah yang diberikan kepada Pangeran Hidayatullah. Pada masa Perang Banjar, Gunung Pamaton dijadikan basis pejuang, benteng perlawanan, dan tempat pertempuran melawan kolonial Belanda. Berikut beberapa peristiwa penting dan bersejarah yang berhubungan dengan situs Gunung Pamaton pada masa Perang Banjar. Yang pertama, Perang Banjar dimulai tanggal 18 April 1859 Masehi. Ditandai penyerangan benteng Belanda di tambang batubara Oranye Nassau, Pengaron. Serangan dilakukan para pejuang dari Muning, pimpinan Pangeran Antasari yang berbasis sekitar Riam Kiwa dan Gunung Pamaton. Yang kedua, Juni 1861 Masehi. Pangeran Hidayatullah mengatur rencana serangan umum terhadap kota Martapura pada tanggal 20 Juni 1861. Sayangnya rencana itu bocor. Pasukan Belanda yang dipimpin Mayor Koch melakukan serangan secara besar-besaran sebelum serangan umum di benteng Gunung Pamaton. Serangan ini dapat digagalkan dan banyak menimbulkan korban di pihak Belanda, seperti Letnan Terwerdi, Kopral Gem, dan beberapa serdadu Belanda lainnya. Yang ketiga, Agustus 1861. Kembali Mayor Koch memimpin pasukan menyerbu benteng Pamaton. Namun sekali lagi, usaha menangkap Pangeran Hidayatullah gagal karena benteng terlebih dahulu dikosongkan. Yang keempat, benteng Gunung Pamaton dipertahankan oleh para pemimpin perang yang gagah berani, seperti Pangeran Hidayatullah, Demang Lehman, Tumanggung Gamar, Kiai Puspayuda Negara, dan pahlawan wanita Kiai Cakrawati.